Hari ini di Zoom atau pengajian virtual yang dimana akan dibahas dan dijelaskan kembali oleh Alina Ad-Doktor Al-Hajj Umar Mansur Ar-Rahimi, tentunya pada kitab Mursyidut Tullab Bil Hajj Abdurrahman Ambo Dalek. Eh, Sebelum dijelaskan oleh Alina Ad-Doktor, kami meminta kepada salah satu santri untuk membaca pengajian sebelumnya yang telah dijelaskan oleh dokter sebelumnya kepada santri yang di masjid. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mabahathul Khamis fi Aqsamil Ahkamil Wat'iyah. Pembahasan yang kelima fi Aqsamil Ahkamil Wat'iyah tentang pembagian hukum-hukum wat'i. Yang qasimul wat'i fal tusdi lahu ila thalathatin wa haka faslih. Hukum wat'i terbagi menjadi tiga. Wahaka fasli berikut penjelasannya. Awaluha yang pertama as-sababu sebab wahwa ma lazim sesuatu yang harus wujudu adanya hukmin suatu hukum min wujudi dalam keberadaannya istalim terimalah kal iskari seperti mabuk sababu lil hurmati menjadi sebab untuk pelarangan wujuduhu kehadirannya mabuk mustalzimun diharuskan lil hurmati untuk pelarangan wasani yang kedua syartun syarat wahwa ma yastalzimun yaitu apa yang mengharuskan min faqadi ketidakhadirannya adama hukmin tidak adanya hukum fajazimu maka tegaskanlah kal hauli lizakati seperti tempo zakat syartun lil wujub yang menjadi syarat wajib adamuhu ketidakhadirannya mustalzimun mengharuskan faqadal wujub tidak adanya hukum wajib wasalid yang ketiga al-mani'u halangan wahwa ma lazim yaitu hal yang perlu adama hukmin tidak adanya hukum min wujudihi dari keberadaannya yatimu untuk menyelesaikannya kama yusalli seperti orang yang salat summa najasun yang terkena najis faqadar sungguh jelas salatuhu doanya hina idin doanya orang salat hina idin lalu seketika lam tu'bar tidak terkabul. Falas. Barakallahu fiik, Masya Allah. Itulah tadi pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi kitab. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan kitab dari salah satu santri kita yang bernama Nur Wahyudin. Semoga menjadi merefresh apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dan insya Allah pada malam hari ini dokter akan melanjutkan pengajian kepada guru kita Dr. Umar Mansur. Kami persilahkan. Waliyatafadhal Syekh. Nah, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Mursyidut Tullab. Pembahasan usul fiqih yang dikarang oleh Andre Guruta Abdurrahman Ambu Dalle rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita tadi sudah mendengarkan matan dari kitab atau salah satu pembahasan dari kitab ini, pembahasan sebelumnya yaitu Al-Mabhatsus Sadis, Al-Mabhatsul Khamis, pembahasan yang kelima dari pembahasan tentang usul fiqh.
atau masih berkaitan dengan pembagian hukum, yaitu pembagian hukum wad'i. Ya. Di sini saya menyebutkan 3 jenis hukum wad'i. Ya. Yang duanya kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, yaitu sebab dan syarat. Sebab sebagaimana tadi dijelaskan bahwanya sebab itu ketika dia ada maka mesti hukum ada. Ma yalzamu min wujudihi wujudul hukm wa adamuhu adamul hukm. Ketika tidak ada, hukum juga tidak ada. Nah, seperti dicontohkan tadi bahwasanya memabukkan. Ketika dalam suatu makanan atau minuman mengandung unsur memabukkan, maka itu menjadi sebab makanan dan minuman itu diharamkan. Tapi kalau tidak ada unsur memabukkan, tidak menyebabkan mabuk, maka tidak ada juga hukum keharaman. Seperti juga contoh matahari tenggelam. Itu sebab wajibnya salat maghrib. Ketika matahari tenggelam berarti mesti ada kewajiban salat maghrib. Ketika matahari tidak tenggelam berarti tidak wajib salat maghrib. Itu namanya sebab wujuduhu yastalzim wujudus syai' wa adamuhu yastalzim adamus syai' lidatihi. Adamul hukm lidatihi. Kemudian yang kedua asyarat. Sebelum masuk ke syarat kemarin juga dijelaskan perbedaan antara sebab dengan illah. Sebab dengan illah secara umum sama. Ketika ada maka hukum ada. Ketika tidak ada maka tidak ada hukum. Cuma dibedakan antara sebab dengan illah. Kalau sebab itu hubungan antara sebab dengan hukum tidak begitu nampak, tidak jelas. Hanya Allah yang tahu kenapa Allah menjadikan itu sebagai sebab. Seperti matahari tenggelam, wajibnya sholat maghrib. Kita tidak tahu kenapa sholat maghrib itu wajib ketika matahari tenggelam. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu apa hikmahnya, apa alasannya. Tapi berbeda dengan illah. Kalau illah nampak jelas hubungan antara sebab atau illah dengan hukumnya. Seperti memabukkan. Memabukkan itu illah. Itu sebab minuman atau makanan diharamkan. Kenapa? Kenapa? Karena sifat memabukkan itu menutupi akal. Menghilangkan pikiran. Sehingga banyak menimbulkan keburukan. Itulah yang menjadi hikmah alasan diharamkannya. Sehingga semua yang menghilangkan akal, semua yang menyebabkan akal itu tertutupi, maka itu juga diharamkan. Makanya illat itu bisa menjadi landasan kias, sedangkan sebab tidak ada kias. Sebab tidak bisa dikiaskan karena kita tidak tahu hubungan antara sebab dengan hukum. Tapi kalau illah ketahuan. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang mengucapkan kata uf, fala taqul lahuma uf, jangan mengatakan kata uf kepada kedua orang tua. Kenapa dilarang? Apa sebabnya? Karena menyakiti orang tua, menyakiti hatinya, Jadi kalau kata uf tidak boleh, maka memukulnya, mencaci maki, menghina orang tua kita sendiri itu juga diharamkan karena ada ilahnya. Ada sebabnya dilarang, yaitu menyakiti orang tua. Kemudian hukum wada'i yang kedua adalah syarat. Syarat itu ketika dia tidak ada maka hukum tidak ada. Ma yalzam min adamihi al-adam. Sesuatu yang apabila dia tidak ada maka hukum juga tidak ada. Wala yalzam min wujudihi al-wujud. Dan tidak mesti kalau dia ada hukum. Tidak mesti. Seperti tadi dicontohkan adanya haul. Haul bagi zakat. Haul itu 1 tahun penuh. 1 tahun hijriyah. Ketika harta yang sudah mencukupi nisab zakat, kalau emas 85 gram, seorang memiliki emas 85 gram, berarti sudah cukup nisab.
Tapi kalau belum terpenuhi satu haul, 1 tahun, maka tidak wajib zakat. Karena haul adalah syarat wajibnya zakat. Ketika tidak ada haul, maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau ada haul, belum tentu wajib zakat. Kenapa? Karena bisa jadi haulnya cukup, tapi nisabnya kurang. Ya. Mungkin dia punya hari ini, dia punya emas 85 gram. Ketika dia tunggu 1 tahun ke depan, ternyata setelah cukup 1 tahun, kurang. Hanya tersisa 84 gram. Maka tidak wajib zakat. Jadi syarat itu ketika dia tidak ada, maka hukum tidak ada. Ketika dia ada, belum tentu hukum itu ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kemudian ada perbedaan, ada juga istilah lain atau ada namanya rukun. Rukun itu mirip dengan syarat. Rukun itu mirip dengan syarat seperti rukun salat. Rukun salat kalau dia tidak ada, salat tidak ada. Seperti takbiratul ihram. Ketika salat tidak diawali dengan takbiratul ihram, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau orang itu takbiratul ihram, apakah salatnya sah? Belum tentu. Bisa jadi salatnya tidak sah karena tidak terpenuhi syarat-syarat yang lain. Atau belum masuk waktu. Bisa jadi dia takbiratul ihram untuk salat maghrib, ternyata matahari belum tenggelam. Berarti sekalipun syaratnya ada, tapi tidak belum atau tidak sah salatnya. Jadi syarat itu kalau dia tidak ada, maka hukum tidak ada. Kalau dia ada, belum tentu hukum itu ada. Kemudian perbedaan antara syarat dan rukun, kalau syarat itu sesuatu yang di luar ibadah, tidak tidak masuk bagian dari ibadah. Beda dengan rukun. Rukun itu salah satu dari bagian ibadah. Seperti takbiratul ihram, rukun salat. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu bagian dari salat. Sedangkan berwudu, kita tidak mengatakan wudu itu rukun salat, tidak. Karena wudu antara wudu dengan salat ibadah yang berbeda. Makanya wudu itu syarat sahnya salat. Kalau dia wudu, kalau dia tidak berwudu, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau dia berwudu, ada orang berwudu, apakah dia wajib salat? Belum tentu, mungkin belum masuk waktu salat. Tapi kalau dia salat tanpa wudu, maka jelas salatnya tidak sah. Jadi kalau syarat sesuatu di luar perbuatan atau sesuatu yang di luar ibadah tersebut. Tapi kalau rukun bagian dari ibadah tersebut. Sama seperti menikah. Rukun nikah harus ada mempelai. Kalau tidak ada mempelai, berarti tidak ada pernikahan. Saksi, wali bagi perempuan, itu semuanya rukun nikah. Kalau tidak ada, nikah tidak ada. Kalau ada saksi, ya belum tentu ada pernikahan. Tapi kalau tidak ada saksi, sudah jelas tidak ada pernikahan. Ya. Nah, ini namanya rukun nikah. Adapun syarat sahnya pernikahan, di antaranya wanita itu belum menikah. Atau wanita itu sudah lepas dari masa iddahnya. Itu di luar dari atau wanita yang dinikahi itu wanita yang bukan muhrimnya. Itu namanya syarat. Jadi kalau syarat sesuatu yang berada di luar perbuatan atau ibadah atau muamalah, sedangkan rukun bagian inti dari suatu ibadah atau muamalah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, ini terakhir kita baca kemarin, terakhir kata Andri Kuruta, wasalithu al-mani'u wa huwa ma lazim adama hukmin min wujudihi yatim. Yang ketiga dari hukum wad'i adalah al-mani'. Apa itu al-mani'? Wa huwa ma lazim, sesuatu yang mesti ada hukmin, mesti tidak ada hukum min wujudi kalau dia ada. Jadi mana itu kalau dia ada maka hukum tidak ada. Ma yalzam min wujudihi al adam wa la yalzam min adami wujud.
Jadi kalau mani itu kalau dia ada, maka hukum tidak ada. Tapi kalau dia tidak ada, ya belum tentu hukum itu ada, belum tentu juga hukum itu tidak ada. Tapi kalau dia ada, jelas pasti mesti hukum itu tidak ada. Andai guru tadi sini kasih contoh kaman yusalli thumma yanjus atau kaman yusalli thumma najsun kadzahar. Seperti orang yang sholat tiba-tiba nampak darinya najis. Dia melihat najis di tubuhnya atau dia sadar bahwa pakaiannya bernajis. Nah, salatu hina idzin lam tu'tabar. Maka salatnya pada saat itu tidak dianggap atau tidak sah. Nah, seperti orang itu sementara sholat tiba-tiba dia sadar bahwa bajunya itu baju yang bernajis. Kalau dia bisa buka bajunya tanpa terlihat aurat, maka dia buka bajunya sambil melanjutkan sholat. Tapi kalau dia buka bajunya, ternyata terlihat auratnya, maka dia harus keluar dari sholatnya. Kenapa? Karena najis menghalangi kesahihan sholat. Hanya saja al-mani' ini ada dua jenisnya. Al-mani' terbagi menjadi dua. Ada dua jenis al-mani'. Yang pertama ada namanya mani'un lil hukm. Mani'un lil hukm. Dia mencegah adanya hukum. Mencegah adanya hukum. Seperti contohnya di sini ketika ketika ada bapak, ada orang tua, seorang bapak membunuh anaknya. Seorang bapak membunuh anaknya. Maka di sini ada sebab, yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah sebab seseorang itu dibunuh. Ketika ada pembunuhan, maka orang yang membunuh dia dihukum. Dihukum mati. Jadi membunuh adalah sebab jatuhnya hukum mati. Hukum kisos. Tapi ketika ternyata yang membunuh itu adalah bapak kandungnya. Yang membunuh adalah bapak kandungnya. Bapak kandung membunuh anak kandungnya sendiri. Maka statusnya dia sebagai seorang bapak kandungnya itu menjadi mani', menghalangi jatuhnya hukum qisas. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yuqtalu walidun biwaladihi. Kata Rasulullah, la yuqtalu walidun biwaladihi. Bapak itu tidak dibunuh ketika dia membunuh anaknya sendiri. Jadi di sini sebab ada, yaitu membunuh. Yang mana ketika kita mengatakan sebab itu kalau dia ada maka hukum ada. Apa hukumnya? Yaitu harus dibunuh juga. Tapi posisi kedudukan pembunuh ini sebagai anak atau sebagai orang tua dari yang dibunuh menjadi mani', menjadi penghalang jatuhnya hukum qisas terhadap bapak yang telah membunuh anaknya tersebut. Sama seperti kita mengatakan matahari tenggelam itu sebab. Sebab yang mesti ada hukum yaitu sholat maghrib. Wajib sholat maghrib. Matahari tenggelam. Berarti sholat maghrib wajib. Tapi ketika seorang wanita datang bulan, haid, atau dia nifas, maka haid dan nifas menghalangi jatuhnya hukum wajib sholat. Sekalipun matahari tenggelam ada, terlihat matahari tenggelam. Tapi seorang wanita ketika dia datang bulan, maka haidnya itu menjadi mani'. Mani' adanya hukum wajib sholat maghrib bagi dia. Menghalangi kewajiban sholat maghrib. Ini namanya mani'un lil hukm. Mani'un lil hukm.
Yang kedua ada namanya mani'un li sabab. Mani'un li sabab. Dia mencegah sebab. Kalau tadi menghalangi hukum, ini tidak. Dia menghalangi sebab. Menghalangi sebab. Seperti contohnya nisab. Ya. Nisab itu adalah sebab wajibnya apa? Wajibnya zakat. Nisab menjadi sebab wajibnya zakat. Ketika seseorang memiliki emas 85 gram, itu menjadi sebab dia dijatuhi kewajiban zakat. Dijatuhi kewajiban zakat. Nah, kemudian sudah berlalu 1 tahun, terpenuhi syaratnya, yaitu haul. Sudah ada syarat, sudah ada sebabnya, yaitu nisab, dan sudah ada syaratnya, yaitu haul. Tapi ternyata orang ini punya utang. Ada utang dia. Ternyata dia punya utang 80 gram emas. Dia punya 85. Sudah sampai nisab. Dan sudah cukup 1 haul. Tapi ternyata dia punya utang. Utang ini menghalangi sebab wajibnya zakat. Menghalangi sebab. Kenapa? Karena sebab wajibnya zakat 85 gram emas dan sudah dia punya. Tapi karena itu dia punya utang, maka utang ini menghalangi adanya sebab. Kenapa? Karena 85 ini yang dia miliki cuma 5 saja, 5 gram. Sedangkan 80-nya ini milik orang lain. Milik yang punya piutang. Maka utang menghalangi adanya sebab. Menghalangi adanya sebab wajib zakat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, la zakata illa an dhahri ghinan. Tidak ada zakat kecuali orang yang kaya. Nah, dia tidak kaya, ada utangnya. Ini diantara contoh sebab atau mani' li sabab. Sesuatu yang mencegah terwujudnya sebab. Yaitu nisab, ternyata nisabnya batal. Kenapa? Karena dia punya utang. Nah, ini pembahasan tentang al-mani'. Mabhas al-khamis. Kita masuk ke al-mabhasus sadis. Al-mabhasu as-sadis fi mulhaqatil ahkamil wada'iyah. Tentang yang berkaitan dengan hukum wadai. Perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum wadai. Jadi kita tadi mengatakan hukum wadai itu ada 3. Sebab, syarat, mani'. Ini 3 ini penting, harus dipahami. Sebab, syarat, mani'. Sebab, kalau dia ada, hukum ada. Kalau dia tidak ada, hukum tidak ada. Syarat, kalau dia tidak ada, hukum tidak ada. Kalau dia ada, bisa jadi hukum ada, bisa jadi hukum tidak ada. Belum tentu. Sedangkan mana, kalau dia ada, hukum tidak ada. Kalau dia tidak ada, belum tentu hukum ada, belum tentu juga hukum tidak ada. Nah, sekarang, hal-hal yang berkaitan dengan hukum wad'i, kata Andri Kurta di sini, taltahiqus sihhatu bil wad'iyyah. Kadzalikal butlanu fil ibadah. Wa fil muamalati qad tahaqqaqa wa dhabitul awwali ma ta'allaqa. Kata Andri Kurta, taltahiqus sihhah. As-sihhah, hukum kesahihan. Hukum sahih, sesuatu itu sahih atau tidak sahih? Sahih. Hukum menghukumi suatu ibadah itu sahih atau menghukumi muamalah itu sahih. Suatu ibadah dihukumi sahih, satu muamalah dihukumi sahih. Nah, ini berkaitan atau dirangkaikan atau diikutkan dengan hukum wadai. Sebagian ulama menganggap bahwa
hukum sahih itu masuk kategori hukum wadai. Bagian dari hukum wadai. Tetapi kalau Andre Guruta di sini mengatakan hukum wadai itu cuma 3. Sebab syarat mana? Ini hukum wadai. Adapun sahih itu diikutkan, dimasukkan ke dalam hukum wadai. Atau cap bahwa suatu ibadah itu sahih, atau cap bahwasanya muamalah itu sahih. Kadzalika al-butlan, begitu juga dengan al-butlan, lawan dari sahih. Terkadang kita mengatakan ini ibadah batil. Berarti kata batil di sini berkaitan dengan hukum wad'i. Yang pertama, salatnya sahih. Berarti kata-kata sahih menghukumi salat itu sahih, itu berkaitan dengan hukum wad'i. Dalam fil ibadah, baik itu dalam ibadah, wa fil muamalat, begitu juga dalam muamalah, jual beli, pernikahan, hibah, ya, transaksi, utang piutang. Nah, itu semua termasuk muamalat. Kata haqqaqa. Kata haqqaqa artinya telah terpenuhi atau terwujudkan. Jadi terkadang dalam ibadah itu dihukumi sebagai ibadah yang sahih atau ibadah yang batil. Begitu juga dengan muamalah. Ada muamalah yang sahih, ada muamalah yang batil. Hukum sahih dan hukum batil itu berkaitan dengan hukum wad'i. Wadhabitul awal, ukuran yang pertama, ya kapan sesuatu itu dikatakan sahih. Pertama itu sahih, wadhabitul awal. Ukuran yang pertama, ma ta'allaqa, itu sesuatu yang berkaitan bihi nufudun wa'tidadun yang jeli. Sesuatu sahih itu apa itu sihah? Sihah itu hukum sihah, hukum sahih itu sesuatu yang berkaitan dengan terlaksananya atau terpenuhinya sesuatu yang sangat jelas. Ya, salat dikatakan sahih berarti salat itu sudah terpenuhi, sudah diterima, sudah sudah dilaksanakan. Jika ada orang salat duhur, kemudian dia mengatakan salat duhurmu sahih, berarti dia tidak wajib lagi salat. Nah, dia sudah selesai, sudah memenuhi kewajibannya. Namanya nufud. Sahih itu ketika suatu ibadah dikatakan sahih atau suatu muamal dikatakan sahih kalau sudah terpenuhi. Ma ta'allaqa bihi nufudun, sesuatu yang berkaitan dengan terlaksananya, wa'tidadun atau dianggap, ya, dianggap dianggap terpenuhi, ya, seperti seumpamanya jual beli. Jika seseorang melaksanakan transaksi jual beli, kemudian kita mengatakan jual belinya sahih, berarti barang yang dibeli sudah menjadi haknya si pembeli dan uang yang dibayarkan sudah sah, sudah berhak diambil oleh si penjual. Itu namanya i'tidal. Berarti jual beli ini sudah sah karena barang sudah berhak diambil oleh si pembeli dan harganya, uangnya berhak diambil oleh si penjual. Namanya sahih. Nah, sedangkan ibadah seperti puasa, ketika seorang dikatakan puasanya sahih, berarti dia tidak dituntut untuk mengulanginya, tidak dituntut untuk melakukannya kembali, dan kewajibannya sudah terangkat. Itu namanya sahih atau sehat. Wasani, adapun yang kedua yaitu al-butlan, tidak sahih atau batil, tidak sah, tidak dianggap, tidak diterima. Semua artinya butlan. Apa definisinya? Apa ukurannya? Artinya sesuatu yang bertentangan dengan pertama. Artinya kalau tidak sahih berarti batil. Apa artinya sahih? Sahih dalam ibadah kalau sudah
terlaksana. Kalau sudah dianggap telah ditunaikan. Sedangkan muamalah kalau sudah dianggap eh, sudah dianggap diterima, sudah berpindah antara hak masing-masing pembeli dan penjual, sudah melaksanakan tukar menukar dan dianggap sah. Tapi kalau batil berarti tidak sah. Berarti kalau salat dikatakan batil ketika dianggap antara salatmu tidak sah, berarti kamu harus ulang. Dan kewajibanmu belum terlaksana. Jadi kalau ada orang salat, dia salat duhur. Kita mengatakan salat duhurmu tidak sah, berarti apa artinya? Dia harus ulangi. Tapi kalau kita mengatakan salat duhurmu sudah sah, berarti dia tidak perlu ulangi. Tidak dituntut lagi untuk mengulangi. Seperti kalau mengatakan ini puasamu sah, berarti dia tidak harus bayar di waktu yang lain. Tapi kalau mengatakan puasamu tidak sah, berarti harus diganti di hari yang lain. Jual belimu sah, berarti barang yang dibeli tidak boleh diambil si pembeli, harus dikembalikan kepada si penjual, dan uang yang diambil oleh si penjual harus dikembalikan kepada si pembeli. Kenapa? Karena jual belinya batil. Begitu juga dalam pernikahannya sah, berarti suami istri ini boleh melakukan apa yang sebelumnya diharamkan. Tapi kalau kita mengatakan pernikahannya batil, berarti harus dipisahkan. Haram dia berhubungan suami istri karena pernikahannya tidak satu, pernikahannya batil. Ini menurut jumhur. Batil ada namanya fasid. Batil dengan fasid. Membedakan antara batil dengan fasid. Kalau jumhur fasid, batil sama. Tapi kalau Al-Hanafiyah, batil itu kalau terjadi penyimpangan pada rukun suatu ibadah atau muamalah. Kebanyakan di muamalah. Sedangkan fasid kalau berkaitan dengan syaratnya. Berkaitan dengan syaratnya. Berkaitan dengan syaratnya. Kalau batil menurut Hanafiyah, maka akad harus diulang. Kalau fasid tidak perlu diulang, diperbaiki saja. Seperti contoh, kalau ada orang jual beli babi, jual beli anjing seumpamanya, maka Al-Hanafiyah mengatakan jual belinya ini batil. Jual belinya batil, akad terhapus. Uang tidak sah, tidak halal dimanfaatkan oleh si penjual, haram dimanfaatkan oleh si penjual, dan si pembeli tidak boleh mengambil anjing atau babi tersebut karena itu jual belinya batil. Tapi kalau ada jual beli fasid seperti jual beli emas, dia tukar emas 1 gram ditukar dengan 1,5 gram. Nah, ini bagi Hanafiya mengatakan ini jual beli fasid, bukan batil, fasid. Kenapa? Karena berkaitan dengan syaratnya. Kenapa jual beli emas boleh, tukar menukar emas boleh, cuma tidak boleh ada kelebihan. Maka akad ini boleh sahih, boleh diteruskan kalau lebihnya dikembalikan. Harus 1 gram ditukar dengan 1 gram, tidak boleh 1 gram ditukar dengan 1,5 gram. Kalau mau disahihkan, maka kembalikan yang 1/2 gram. Tapi akadnya tetap, artinya 1 kali menulis akad saja, tinggal dikembalikan saja lebihnya. Tapi kalau batil harus memang surat akadnya harus dimusnahkan, batal sama sekali. Nah, itu menurut
Hanafiyah. Kalau jumhur ulama sama. Hukumnya batil, fasid sama saja. Tidak sah. Kemudian Andre Guru tak di sini menyebutkan contoh. Contoh atau kapan sesuatu itu dikatakan sahih, ibadah itu dikatakan sahih, atau ibadah itu dikatakan batil. Begitu juga muamal dikatakan sahih atau dikatakan batil. Kata Andre Gruta, haka misalan wahidan ayyu'tadad. Ini satu contoh yang bisa di dilipat gandakan. Artinya Gruta kasih satu contoh, kita bisa menjabarkannya, menerapkannya pada contoh-contoh yang lain. Ayyu ibadatin idza yaftaqad. Kata Gruta, ibadah apa saja, ibadah apapun apabila tidak terpenuhi, lam yaftaqid, atau ibadah apa saja yang tidak tidak terpenuhi berarti terpenuhi. Nah, bahasa di sini idza lam yaftaqid, ibadah yang tidak hilang, artinya tidak terpenuhi berarti terpenuhi. Ibadah apa saja yang sudah terpenuhi maksudnya, atau tidak kehilangan, ibadah apa saja yang tidak kekurangan, ibadah apa saja yang tidak kehilangan atau tidak kekurangan, syai'un minasyuruti wal arkan, sesuatu dari syarat dan rukunnya, yakfikumul mithalu ya ikhwan, maka cukup bagi kalian contoh-contoh wahai saudaraku. Jadi kata Anda Gruta, suatu ibadah atau suatu muamalah dihukumi sahih apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Artinya tidak hilang syaratnya, satupun syaratnya tidak hilang, artinya terpenuhi. Begitu pula dengan rukunnya. Tapi harus ditambah. Dan sudah terpenuhi sebab. Kemudian ditambah lagi, dan tidak ada mani. Jadi ini syarat ibadah itu dikatakan sahih kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, kemudian sebabnya ada, dan tidak ada mani. Seharusnya syarat dan rukun itu satu saja. Karena kita katakan syarat dan rukun itu definisinya sama. Jadi kita bisa kasih lebih ringan bahwasanya ibadah dikatakan sah kalau ada sebab, ada syarat dan rukun, dan tidak ada mani. Semua ibadah. Makanya Andre Gol mengatakan yakfikumul mithalu ya ikhwani. Cukup bagi kalian contoh-contoh wahai saudaraku. Kita ambil satu contoh seperti sholat. Kapan sholat dikatakan sah? Sholat dikatakan sah kalau terpenuhi sebabnya, ada sebabnya. Jadi kalau sholat duhur, sebabnya sholat duhur adalah ketika matahari tergelincir. Berarti sudah ada sebab. Ketika matahari tergelincir, berarti hukum wajibnya sholat duhur sudah ada, sudah terpenuhi satu. Kemudian ketika dia berhadas, dia segera berwudu. Dia segera berwudu. Kalau dia hadas besar, dia mandi. Kalau dia hadas kecil, dia berwudu. Berarti sudah terpenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, tidak ada mani. Seperti kalau wanita itu sedang haid, maka kalau wanita itu tidak haid, tidak ada mani. Berarti ketika dia sholat duhur, maka kita katakan sholat duhurnya sah. Kenapa? Karena sebab wajibnya sholat duhur sudah masuk, artinya masuk waktu, sekalipun sebagai ulama mengatakan masuknya waktu itu termasuk syarat. Istilah, semua istilah. Yang jelas kita katakan masuknya waktu itu sebab wajibnya sholat duhur.
sudah masuk waktu. Kemudian dia sudah bersuci. Dan dia melakukan semua rukun-rukun salat. Takbiratul ihram, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, antara sujud, salam, semua rukun-rukun salat dia amalkan. Kemudian dia seorang wanita, kalau laki-laki tidak ada maniknya. Tapi kalau dia seorang wanita ternyata dia suci dari haid dan nifas, berarti sholatnya sah. Tapi kalau salah satu dari tiga ini tidak seperti dia sholat duhur, ternyata matahari belum tergelincir, kita mengatakan sholatnya batil. Apa artinya sholatnya batil? Dia harus ulang. Ketika matahari tergelincir, dia harus sholat lagi. Oke lah, sudah masuk waktu duhur. Tapi ternyata dia berhadas dan dia tidak berwudu. Setelah dia salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Baru dia ingat, waduh, saya tidak berwudu. Berarti yang salatnya batil, harus dia pergi berwudu kemudian salat. Seorang wanita sudah masuk waktu duhur, dia pergi berwudu. Ternyata sebelum salam sudah dia takbiratul ihram, sebelum dia salam keluar darahnya. Maka kita katakan salatnya batil. Salatnya batil, tidak sah. Artinya tidak terpenuhi salatnya. Kalau dia puasa, ternyata dia puasa di bulan Ramadan. Sebab wajibnya bulan Ramadan apa? Terlihat hilal Ramadan, berarti sudah wajib puasa Ramadan besok. Syaratnya apa? Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Terpenuhi. Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya terpenuhi. 1 menit sebelum azan maghrib keluar darah haid, maka kita mengatakan puasanya batil, dia harus ganti nanti di hari yang lain. Padahal sisa 1 menit, sudah mau azan, keluar darah, kita mengatakan puasanya batil, dia harus ganti. Kalau salat tidak diganti. Kalau wanita haid, salat tidak diganti. Tapi kalau puasa harus diganti. Kalau muamalah, seumpamanya muamalah, akad nikah, sudah akad ada, sudah ada akad nikah, sudah ada walinya, sudah ada saksinya, sudah ada ijab kabulnya, dan yang dia nikahi bukan muhrimnya, dan yang dia nikahi memang belum pernah menikah. Artinya wanita ini tidak ada hubungannya dengan laki-laki lain. Ini masih perawat. Terpenuhi sebabnya, rukunnya, tidak ada penghalangnya, maka kita mengatakan akad nikahnya sahih. Akad nikahnya sahih, mereka bisa hidup bersama, berhubungan. Apa dulu haram sekarang halal. Semuanya halal. Kenapa? Nikahnya sahih. Tapi kalau ternyata ada syarat dan rukun akad nikah tidak terpenuhi, berarti tidak ada walinya perempuan, berarti batil. Ternyata yang dia nikahi saudari sesusuannya, batil. Ternyata yang dinikahi belum lepas masa iddahnya, dia diceraikan tapi masih dalam masa iddah, batil. Ternyata dia menikah, tidak ada maharnya, batil. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat dan rukunnya, atau ada penghalangnya. Itu muamal dikatakan batil. Kemudian oh ya, sudah selesai al-mabhas as-sadis. Al-mabhas as-sadis sudah selesai.
Nanti kita masuk mabhasus sabi' supaya tidak terlalu pusing. Mabhasus sabi' juga masih berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan hukum. Baik itu hukum wad'i maupun hukum taklifi. Nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Kesempatan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Fadhal. Eh, Terima kasih atas penjelasannya Syekh. Dari apa yang telah dijelaskan oleh Alina Dokter, guru kita, mungkin di antara para santri-santri ada yang ingin diperjelas terkait materi atau pengajian pada malam hari ini, yaitu yang berkaitan dengan hukum wad'i. Terkait tadi yang dijelaskan oleh dokter tentang sahihnya atau butlannya dalam suatu ibadah, mungkin dari para santri-santri kita ada yang ingin diperjelas atau ditanyakan, kami persilahkan. Tafadhal. Kepada Adil Hasan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. bila terjadi kelebihan rukun Bagaimana apabila terjadi kelebihan pada rukun pada suatu ibadah, misalnya sholat, apakah perlu diulangi atau hanya diperbaiki? Sekian. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada kelebihan rukun, dilihat dia sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau dia sengaja, maka salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah. Seumpamanya dia salat subuh 3 rakaat, maka salatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena rukun tidak terpenuhi. Artinya di sini rukun salat sudah pasti. Sudah bahwa salat duhur itu 4 rakaat. Ternyata dia tambah, berarti rukunnya tidak terpenuhi. Artinya tidak pas, tidak seperti yang diminta oleh syariat. Tapi kalau dia tidak sengaja, dia lupa, maka salatnya sah, hanya sujud sahwi saja. Sujud sahwi, kalau dia menambah berarti dia sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Nah, ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Nabi sholat duhur 5 rakaat. Nah, setelah ditegur, dan Nabi tersadar, akhirnya Nabi sujud sahwi setelah salam. Jadi ketika menambah satu rukun, maka perlu dilihat atau kekurangan rukun. Sama juga kekurangan rukun, seperti dia sholat sholat maghrib atau sholat isya cuma 3 rakaat. Cuma 3 rakaat. Kalau dia selesai salam baru tersadar,
Artinya dia mau assalamualaikum, assalamualaikum, baru dia pikir, wah kurang 1 rakaat. Maka dia segera berdiri, tambah 1 rakaat. Dia takbiratul ihram, kemudian sholat 1 rakaat, kemudian salam, kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau sudah lama, dia sudah pergi keluar dari masjid, keluar dari rumah, pergi makan, minum, baru dia sandar-sandar. Baik, tadi saya cuma sholat 3 rakaat. Berarti sekarang dia harus sholat dari awal. Dia harus sholat dari awal. Kenapa? Karena salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Ya. Nah, itu rinciannya dalam masalah-masalah begini di dalam hukum fikih ya. Jadi, tapi tidak mengapa ditanyakan di sini supaya lebih jelas kita eh, terapkan pertanyaan itu sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Itu wallahu taala alam. Fadhal. Eh, Terima kasih atas jawabannya Syekh. Menindaklanjuti dari pertanyaan santri kita Pak Hasan, mungkin alangkah baiknya kalau eh, saya ingin memberikan pertanyaan terkait yang disampaikan oleh saudara atau Adinda Fadil Hasan, yaitu terkait Ya. syarat, sebab, rukun dalam suatu ibadah. Tadi dijelaskan ketika misalkan lebih tidak tidak apa-apa ketika tidak disengaja. Kemudian Hmm. bagaimana jika sekiranya Syekh kalau misalkan pada rakaat pertama tidak itidal, kemudian Tidak, tidak. tidak itidal, artinya meninggalkan salah satu rukun salat. Hmm. Kemudian nanti di rakaat terakhir dia baru ingat ternyata pada rakaat pertama dia lupa untuk itidal. Hmm. Pertanyaannya di sini Syekh, itu apakah kita harus berdiri sebelum salam untuk menambah yang tadi ini yang ketertinggalan yang lupa, ataukah misalkan nanti dengan sujud sahwi? Bagaimana Syekh? Nah, Mungkin lebih jelas. Terima kasih. ini kalau dia lupa satu rukun di rakaat pertama dan dia ingat di rakaat kedua, maka rakaat pertamanya batal. Rakaat pertama dianggap tidak ada. Berarti rakaat kedua itu dijadikan rakaat pertama. Rakaat kedua jadi rakaat pertama. Nah, itu kalau sudah jauh dari rukun. Tapi kalau seumpamanya eh, dia seumpamanya sholat takbiratul ihram, tiba-tiba dia baca surah, tidak baca Fatihah, dia baca langsung surah. Asik dia baca surah, kemudian dia belum baca Fatihah. Maka di sini dia langsung baca Fatihah. Kenapa? Karena membaca surah hukumnya sunnah. Sehingga dia kembali ke rukun. Tapi kalau dia sudah pindah ke rukun yang baru, artinya dia sudah ruku, dia sudah ruku, maka tidak boleh dia berdiri kembali untuk membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena dia sudah pindah ke rukun yang baru. Nah, maka dianggap batal satu satu rakaatnya. Nah, maka dia apa? Dia apa? Seumpamanya dia berdiri, eh, mengulang kembali dari pertama, dari awal. Nah, di rukunya itu tidak dianggap, rukunya itu batal. Nah, karena dia sudah ruku, baru dia ingat Fatihah, maka rukunya batal, kembali dia berdiri membaca suratul Fatihah, kemudian surah, kemudian ruku lagi. Ya. Tapi kalau tadi dia sudah baca surah, dia lupa baca Fatihah, maka dia baca Fatihah, sudah baca Fatihah langsung saja ruku. Karena surah hukumnya sunnah. Dalam membaca surah hukumnya sunnah. Nah, jadi itu diantara hukum hukum salat ketika kehilangan rukunnya. Ya. Tapi kalau syarat, kalau kehilangan syarat seperti seumpamanya menghadap kiblat, menghadap kiblat.
Ya. Dia sementara sholat, di antara syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Ternyata di pertengahan sholat dia lupa, dia salah kiblat, maka dia tinggal balik arah saja, tidak perlu keluar, dia balik balik arah. Atau terbuka auratnya. Kalau dia terbuka auratnya, banyak dia sholat, ternyata celananya robek, kelihatan auratnya. Kalau dia bisa tutupi, dia ambil sarung kemudian tutupi, sementara sholat dia ambil sarung ditutupi, maka lanjut saja sholatnya. Tapi kalau dia tidak ada sarung di sampingnya, maka dia harus keluar dari sholatnya. Dia harus keluar dari sholatnya. Tapi kalau seumpamanya dia lupa berwudu, atau dia lupa kalau dia sedang junub, dia tidak mandi, maka dia harus keluar. Maka dia harus keluar dari sholat. Bahkan sekalipun sudah selesai sholat. Sudah selesai sholat, dia baru ingat, saya tadi sholat tidak berwudu, maka dia harus ulang. Tapi kalau seumpamanya dia sholat dengan pakaian bernajis, dia sholat dengan pakaian bernajis. Melain tadi, kalau dia bisa buka seperti songkoknya ada najisnya, maka dia lepas songkoknya, kemudian sholat tidak ada masalah. Lanjut saja sholatnya. Ya, lanjut saja sholatnya. Tapi kalau bajunya atau celananya, kalau dia buka celana kelihatan auratnya, maka dia harus keluar dari sholat pakai baju yang suci. Tapi kalau dia sudah selesai sholat, baru dia sadar, baju bernajis. Tapi sudah selesai sholat, maka sholatnya sah. Tidak perlu diulang. Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholat, sementara sholat, Nabi melepaskan sendalnya. Para sahabat di belakang sebagai makmum melihat Nabi lepas sendal, sahabat juga lepas sendal. Nah, selesai sholat, Nabi bertanya kepada sahabatnya, kenapa kalian buka sendal? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau buka sandal, maka kami juga buka sandal. Maka Rasul mengatakan, tadi waktu saya sholat, Jibril datang memberitahukan bahwa di sandalnya Nabi itu ada najis. Maka Nabi buka sandalnya. Di sini Nabi tidak mengulangi sholat. Nabi hanya buka sandal. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita bisa melepaskan najis dari pakaian, maka kita lepaskan. Nah, tapi kalau tidak harus tinggal tes. Tapi kalau sudah selesai sholat, baru ketahuan, baru sadar bahwa bernajis, maka sholatnya tetap sah. Seandainya tidak, Nabi sudah keluar dari awal. Nabi tinggalkan sholatnya, tapi Nabi tidak membatalkan sholatnya. Hanya melepaskan najis yang ada pada pakaiannya atau sendalnya. Itu Allah Ta'ala alam. Dan ingat masalah-masalah begini, masalah ini syarat atau ini rukun, itu mah ada masalah khilaf lagi. Ini kita tidak bahas di usul fikih, tidak dibahas secara rinci masalah hukum. Hanya kaedahnya saja. Usul fikih itu kaedah. Sedangkan menentukan bahwa ini syarat, ini rukun, itu ada perselisihan lagi ulama. Bahwa ini syarat, ini rukun, ini mane, ini bukan mane. Yang jelas ini istilah-istilah ketika kita membaca buku fikih kita tahu, oh ini syarat, oh berarti maksudnya ini syarat. Oh, ini adalah rukun. Oh, berarti rukun itu maksudnya ini. Tapi apakah betul dia rukun atau bukan? Nah, itu pembahasan di fikih. Itu pembahasan di fikih. Jadi usul fikih hanya supaya kita mudah ketika kita membahas atau kita membaca buku-buku fikih sehingga istilah-istilah yang diucapkan oleh para ulama itu tidak asing bagi kita dan kita tidak salah dalam memahaminya. Nah, karena kalau orang tidak pernah belajar usul fikih, kemudian dia baca buku-buku fikih, terkadang dia bisa keliru, dia bisa salah memahami ucapan-ucapan ulama. Sebagaimana disebutkan Andre Guru tadi pendahuluan tentang faedah mempelajari usul fikih. Ini wallahu taala alam. Fadlan. Terima kasih.
atas penjelasannya Syekh tentang beberapa pertanyaan dari kami terkait tadi apa itu sebab, apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu illat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat kepada para santri kita dan setidaknya mereka paham akan apa itu istilah-istilah yang telah dipaparkan atau dijelaskan oleh dokter. Selanjutnya kami kembali memohon kepada Ayeuna Dokter untuk memimpin doa pada pengajian pada malam ini. Falyatafadhal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رب زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian marilah kita menutup pengajian pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an walid tuqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh.